Dokter, bernapas dokter, ayo dokter. Dok, denyut jantung pasien lu semakin melemah, Dok. Romeo, bukan cuma Yasmin yang sangat membutuhkan kamu. Semua orang di sini pasti akan sedih kalau kehilangan kamu. Gimana caranya supaya Romeo tidak bernapas lagi? Aku mau Romeo stop napasnya untuk selama-lamanya. Kami akan selalu berupaya yang terbaik untuk menstabilkan kondisi pasien. Tapi kita juga harus siap dengan berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan yang paling buruk. Karena Dr. Romeo masih belum bisa melewati masa kritis. Orang yang menyekap Yasmin membawa fakta bahwa Dr. Romeo adalah anak dari Pak Heru, pembunuh ayahnya Yasmin, Dok. Ada satu hal besar yang gue alamin, tapi gue belum siap cerita sama lo. Jangan-jangan ini soal gue yang udah ngelecehin dia waktu itu. Tapi kayaknya Alisa belum tahu kalau gue pelakunya. Gue mesti gimana nih? Lo mau ya? Ulang semuanya dari awal. Biar kita bisa temenan lagi kayak dulu. Udah deh. Sekarang lagi kecapean. Lagi GERD juga kan? Mending gue anterin balik. Gak usah drama deh. Ayolah. Lu mau gue anterin pulang atau enggak sih? Alisa, sebelum gue berubah pikiran, lu mau gue anterin pulang atau enggak? Iya, mau. Ayo. Apa Nathan udah maafin semuanya? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku mohon padamu, ya Allah. Berilah kesembuhan untuk Romeo. Selamatkanlah dia. Aku gak siap untuk kehilangan laki-laki yang sangat hamba cintai, ya Allah. Pasti Yasmin dilema banget sekarang. Makasih ya buat hari ini. Gak usah lebay deh. Gue kayak gini karena gue kasihan sama lo. Ya nggak apa-apa. Yang penting lo udah bantuin gue. Sampai nganterin gue segala. By the way, kalau lo ada kabar soal Dania, langsung kabarin gue juga ya. Ya, pasti.
Apa setelah ini hubungan aku sama Nathan bisa kayak dulu lagi? Aneh banget sih. Kenapa gue malah jadi ngerasa bersalah sama tuh cewek? Terus gue kenapa malah nolongin dia coba? Kok gue ngerasa apa yang gue lakuin ke Alisa itu sesuatu yang hina dan jahat ya? Gue mesti gimana sekarang? Memohon kepadamu ya Allah. Tolong berikan kesembuhan kepada Romeo. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesakitan Romeo. Kembalikanlah Romeo seperti awal lagi. Kumohon padamu ya Allah. Aku nggak nyangka bisa punya kesempatan kayak gitu lagi sama Nathan. Semoga kita bisa temenan lagi kayak dulu. Pagi, Ma. Halo sayang, sini sarapan bareng sama mama. Enggak, Ma. Aku belum lapar. Ma, semalam keadaan Romeo sempat kritis. Terus kondisinya gimana sekarang? Untungnya Romeo masih bisa selamat. Tapi sampai sekarang dia belum sadar, Ma. Dan dokter juga bilang kalau kita harus siap-siap dengan kemungkinan terburuk. Kalau Romeo nggak bisa lewatin masa kritisnya. Oh. Yes. Semoga aja Romeo mati tuh sekalian. Cuman doang reaksi Mama. Mama seneng ya? Romeo koma terus. Harusnya Mama itu jenguk Romeo. Nemenin Romeo di rumah sakit. Sewajarnya seorang ibu ke anaknya kalau lagi sakit, Mah. Alicia, ini masih pagi. Jangan cari gara-gara ya. Kan kamu tahu mama bukan ibu kandungnya Romeo. Wajarlah kalau mama cuma Tapi tetap aja Ma, Romeo udah jadi bagian keluarga kita dari dia kecil. Iya, mama tahu. Tapi mama sama Romeo itu nggak ada ikatan batin. Jadi kasih sayang mama, perhatian mama, ya udah begini aja. Begitu. Bukan seperti ibu kandung. Perhatian mama dan kasih sayang mama itu hanya untuk kamu dan Rangga, bukan Romeo.
Mama benar-benar tega sama Romeo. Romeo, kamu udah sadar? Papa ngelakuin hal yang fatal di masa lalu terhadap Yasmin. Tapi bagaimanapun, Papa adalah ayah biologisku. Maafin aku, Yasmin. Yasmin, aku mohon sama kamu. Kamu jangan ninggalin aku ya. Aku panggil dokter dulu sebentar. Yasmin, Yas? Dokter? Ya Allah, alhamdulillah. Dokter udah sadar. Mbak Dia seneng banget, Dok. Lihat dokter udah sadar kayak begini. Mudah-mudahan dokter cepat sembuh ya. Aku mau panggil dokter dulu sebentar. Enggak. Udah, biar Mbak aja yang urus semua ya. Kamu tetap di sini jagain dokter Romeo. Nggak usah, Mbak. Yas, dengerin Mbak. Turutin apa kata Mbak ya. Kamu tunggu di sini. Yasmin, aku mau ngomong sama kamu. Nggak usah dibahas dulu, kamu. Aku mohon sama kamu. Tolong duduk dulu. Please. Lihat aku, Yasmin. Yasmin, aku mohon. Kamu maafin aku ya. Kamu bisa istirahat dulu aja nggak? Please. Maafin aku. Jangan tinggalin aku. Tahu nggak sih, Romeo? Kecewa. Udah hancurin rasa kepercayaan aku sama kamu. Aku gak pernah bermaksud bohong sama kamu. Sini apa emang? Aku tahu aku salah. Aku gak pernah berniat untuk bohongin kamu. Terus kamu pikir ini namanya bukan bohong?
Jangan dibaca. Kalau boleh tahu itu hasil tes DNA siapa? Ini punya pasien aku. Kalau boleh tanya, maaf. Ibu udah kenal lama sama Dokter Romeo atau memang baru lihat di sosmed? Ya udah lama atuh Neng. Anaknya Pak Heru itu baik banget sama warga di sini. Maksudnya anak Pak Heru, Dokter Romeo? Iya, Dokter Romeo. Gini, kamu dengerin aku. Aku ngelakuin semua ini. Aku berpura-pura jadi anaknya Heru. Supaya aku bisa dapat informasi dari warga. Gimana cara aku bisa dapetin akses masuk ke rumah ini kalau aku nggak pura-pura ngaku sebagai anaknya Pak Heru? Kamu ternyata bohongin aku tuh udah lama. Kamu aja bilang kalau kamu tuh nyamar jadi anaknya Heru untuk membantu penyelidikan. Aku sebenarnya pengen kasih tahu kamu. Tapi aku takut kehilangan kamu. Aku nggak mau sampai kamu ninggalin aku. Itu alasan aku yang sebenarnya. Terus dengan aku tahu dari orang lain, apa kau pikir aku nggak kecewa?